Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Mahmudi, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang juga merupakan seorang guru di MTS Al-Islah Paguyung. Pada hari ini, hari Senin tanggal 29 November 2021, akan mengadakan kegiatan praktek pembelajaran di MTS Al-Islah Paguyung kelas 9. Kepada dosen penilai, mohon bimbingan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, pagi ini hari Senin tanggal 29 bulan November. Kita masih diberi kesehatan semuanya. Kalau saya lihat hari ini di sesi 1 ada 10 anak yang hadir dan semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lengkap ya? Lengkap. Alhamdulillah, pagi ini kita mulai kegiatan pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita nanti bermanfaat untuk kita semuanya, dan nanti dalam mencari ilmu kalian juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Baik, sudah siap untuk hari ini? Siap? Untuk mengecek kesiapannya seperti biasa, kita akan mulai dengan kegiatan bermain. Ready ya? Ready? Saya sudah mempersiapkan beberapa kata-kata. Nanti kalian tinggal menyebutkan warnanya saja. Misalkan ini apa? Putih. Warnanya apa? Putih. Warnanya putih. Ini apa? Hitam. Nah, ini Hijau. merah. Oke. Yang ini apa? Biru. Oke. Satu lagi. Nanti kita cek konsentrasi kalian. Salah berarti langsung duduk nanti seperti biasa. Ini apa? Kuning. Sudah kelihatan semuanya? Kelihatan ya? Dibaca sekarang, dibaca bacanya. Merah, biru, putih, hijau. Berarti kelihatan. Oke, bisa membaca semuanya. Sekarang dibaca warnanya. Biru, kuning, merah, hitam. Oh, ini merah. Ini merah. Oke, saya sekarang akan menunjuk ininya. Lembarnya kalian menyebutkan warnanya, tapi nanti akan saya tunjuk orangnya biar dia kaget. Konsentrasi, siap? Siap. Yang laki-laki dulu semuanya, satu baris yang laki-laki. Ini biru, ini kuning, ini hitam, ini merah, ini kuning. Salah. Yang perempuan sekarang. 1, 2, 3. Merah, biru, kuning, hitam. Biru, kuning, merah, hitam. Biru, kuning, merah, hitam. Biru, hitam, kuning, merah. Jos. Tepuk tangan untuk kalian semuanya yang perempuan, jos. Konsentrasinya sekarang semuanya, coba. Kalau semuanya nanti sudah betul semuanya, artinya konsentrasinya sudah 100% siap pelajaran. Siap? Cepet ya.
Jangan lambat, yang keras, biar biasa dengar. 1, 2, 3. Kuning, hitam, biru. Belum konsentrasi. Barani 1, konsentrasi 2, 3. Merah, Biru, kuning, merah, biru, hitam, kuning, merah, biru, hitam, merah, hitam, biru, hitam, merah, kuning, hitam. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Mantap, sudah konsentrasi. Terima kasih. Sudah siap berarti ya? Seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu bahwa pada hari ini nanti kita akan membahas materi kirot. Sudah dibaca di rumah bukunya? Sudah. Sudah ya. Apa itu kirot? Kirot adalah kegiatan ketika pemilik modal menyerahkan modal ke pelaku usaha atas dasar suka sama suka dan dengan maksud untuk membantu sesama. Mantap, berarti sudah dibaca. Yang laki-laki ada yang tahu kirot apa? Ayo, oke. Enggak tahu, berarti belum membaca. Sudah baca belum? Belum baca. Wah, ini keset-keset yang laki-laki. Tapi terima kasih untuk hari ini. Nanti kita akan membahas berkaitan dengan kirot semuanya. Nah, untuk kita ketahui bahwa dalam kehidupan kita nanti, suatu saat nanti ketika kalian sudah dewasa, sudah saatnya untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya, ada situasi di mana nanti kalian itu mungkin nanti ada yang mempunyai keahlian tetapi untuk mengembangkannya tidak punya modal misalkan, atau nanti di antara kalian ada orang yang jadi orang yang sukses, amin ya, kalau sukses tapi apa enggak? Amin. Sukses ya, tapi kesuksesan itu juga harus diimbangi dengan iman dan takwa kalian. Nanti kalau sudah kaya raya, jangan sampai lupa dengan teman-teman kalian, mungkin ada yang masih kurang mampu. Nah, dalam hal muamalah, kegiatan sesama manusia nanti ada jawaban untuk itu semuanya. Namanya kirot nanti. Nah, kirot itu nanti akan kita bahas dalam pertemuan kita pada hari ini. Semoga nanti semuanya bisa memahami apa itu kirot, apa itu hukumnya, syaratnya bagaimana, rukunnya apa saja, kemudian adakah larangannya dan manfaatnya apa. Nanti kita akan bahas dalam kegiatan pada hari ini ya. Baik, untuk itu semuanya, untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami tentang kirot, saya sudah mempersiapkan tes seperti biasa. Nanti kalian mengerjakan tesnya, silakan dikerjakan dan dikumpulkan ke depan. Saya tak mempersiapkan ini media pembelajaran di belakang. Kerjakan di lembar jawabannya ya, di lembar keduanya. Ya, cukup. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya, silahkan dikerjakan. Nanti berkaitan dengan pembahasannya, kita nanti akan seperti biasa kelompoknya yang kemarin saja nggak masalah. Silahkan dikerjakan, saya tak mempersiapkan alat-alat. Sudah jadi semuanya? Ya. Kalau sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Cepat lagi, geser ke depan, cepat. Kumpulkan.
manfaatnya apa sebenarnya kita belajar kirot? Biasanya Pak, apa kirot kok dipelajari buat apa gitu kan? Nah nanti seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa suatu saat nanti ketika kalian sudah dewasa, kemungkinan ada yang jadi orang kaya, mungkin ada orang jadi orang yang tidak punya atau susah dan sebagainya. Nanti kita bisa menemukan solusinya, tidak bingung, wah radio apa, padahal saya punya keahlian mau ngapain. Nah ada kirot itu. Kirot itu nanti ada yang modern, ada yang sederhana juga. Jadi yang sudah kaya nanti juga bisa membantu teman-temannya yang masih belum beruntung itu dengan cara kirot ini. Nah, kirot ini akan kita bahas sesuai dengan rencana kita. Nanti kita belajar kelompok, nanti diskusi. Silahkan membentuk diskusinya, kelompok diskusinya. Ini diskusinya sudah terbentuk seperti yang kemarin ini saja, tidak usah diubah dulu. Nanti kita akan membahas berkaitan dengan pengertiannya. Kelompok A nanti yang laki-laki larangan dan manfaatnya, yang ini rukun dan syaratnya, yang ini pengertian dan jenisnya apa saja lah, nanti dipresentasikan di depan, teman-teman sudah bisa mengetahuinya. Itu ya. Baik, sudah siap? Kita mulai pembelajarannya sekarang. Silakan memperhatikan ke papan layar. Seperti ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah melakukan pembelajaran dan mengamati video, siswa mampu menyimpulkan pengertian kirot dengan benar. Harapan yang pertama ini. Nanti kalau ini bisa berarti beres, jos. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi syarat dan rukun kirot dengan benar. Lanjut. Yang ketiga, setelah melakukan pembelajaran, siswa mampu menganalisis jenis-jenis kirot dengan benar. Selanjutnya, setelah melakukan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan contoh kirot dengan benar. Ini contoh sederhana di lingkungan kalian, tidak masalah. Kemudian yang nomor 5, setelah melakukan pembelajaran, siswa mampu menganalisis larangan dan manfaat kirot apa saja. Yang terakhir, setelah melakukan pembelajaran, siswa mampu mendemonstrasikan kirot di depan kelas dengan benar. Kalau yang ini besok ya, pada pertemuan yang akan datang yang nomor 6, nanti kalian demo di depan, praktek. Akan membentuk kelompoknya, langsung mejanya disatukan, kalian ke kelompoknya masing-masing. Kita mulai. Nanti saya putarkan videonya untuk kalian bahas. Silakan membentuk kelompok dulu. Oke, sudah siap? Semuanya silahkan kalian memperhatikan videonya sebelum nanti kalian melakukan pembahasan dengan teman-teman kalian masing-masing. Saya putarkan dulu videonya. Silahkan disimak dengan seksama. Sudah jelas videonya? Itu nanti yang jadi bahan kalian untuk pembahasannya. Kalau sudah jelas dari videonya, kalau kurang jelas saya putarkan lagi, nggak masalah. Misalkan di tengah perjalanan mau nanti tidak menemukan di buku, Pak putarkan lagi, tak putarkan lagi, nggak masalah. Untuk sementara silakan kalian yang sudah terekam dan tercatat tadi, silakan dibicarakan berdua dengan kelompoknya ya, dengan kelompoknya masing-masing. Buka bukunya, silakan berdiskusi. Nanti kalau sudah selesai diskusi, kalian presentasikan masing-masing ke depan. Oke? Silakan
mulai berdiskusi. Dijelaskan per item per satu-satunya pemilik modal itu orang siapa, orang yang seperti apa gitu. Ya lebih paham lagi pemilik modal itu sopo, orangnya kayak gimana, orang yang di modal itu ya perbedaannya. Yang dituliskan larangannya. Jadi ketika kalian misalkan kok Sofdi dengan Sofa kok sudah melakukan kerjasama pilot itu sudah ada perjanjian, sudah ada kesepakatan itu. Nah ketika sudah melakukan pilot itu larangannya apa saja biar tidak terjadi kecurangan, kecurigaan, biar tidak bangkrut misalkan. Nah, larangan-larangan itu apa? Misalkan selaku pemilik modal dilarang apa, selaku pengelola dilarang apa, uang modalnya, keuntungannya dilarang digunakan untuk apa, itu namanya larangan-larangan yang bisa. Nah kalau sudah melakukan itu semuanya dengan benar, otomatis harusnya pilot itu ada manfaatnya. Manfaat untuk orang yang melakukan seperti apa. Sudah selesai semuanya? Sudah ya. Setelah ini silakan presentasikan hasilnya satu persatu ke depan. Dimulai dari kelompok A dulu, nanti lanjutkan kelompok B dan kelompok C, terakhir nanti yang laki-laki. Silakan kelompok A persiapan untuk maju ke depan dan kelompok yang lain, kelompok B dan C, silakan amati. Yang dipresentasikan apa, kalau kurang jelas nanti ditanyakan. Hanya semuanya nggak masalah. Nanti kalau mereka nggak bisa jawab, biar jadi PR buat mereka. Oke, siap? Silakan kelompok A untuk maju ke depan, kursinya di bawah, alat-alatnya di bawah, bukunya di bawah. Nanti biar mereka ditanya, kalau teman-temannya kalian bisa menjawab dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kirot adalah sebuah kegiatan ketika pemilik modal menyerahkan modal ke pelaku usaha atas dasar suka sama suka dan dengan harapan ada keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jenis-jenis kirot yaitu: 1. Kirot sederhana adalah kirot yang dilakukan oleh dua orang, yang satu pemilik modal, yang satunya lagi pengelola. Dan kirot modern yaitu kirot yang dilakukan oleh beberapa orang, yang antara lain satunya sebagai nasabah dan satunya lagi sebagai lembaga atau badan usaha. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ini tadi sudah dijelaskan dari kelompok A, pengertiannya tadi sudah didengarkan apa tidak, monggo. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diajukan pertanyaannya. Yang kedua tadi berdasarkan diskusi mereka, jenis-jenis pilot ada dua, yaitu sederhana dan modern. Kalau belum paham silakan kelompok B dan kelompok C silakan bertanya. Ada, oke, dari kelompok C ada, kelompok B ada nggak yang mau bertanya? Tidak ada, oke. Kelompok C. Apa saja bentuk pilot itu? Ya. Bentuk-bentuk pilot mungkin tadi kurang jelas. Silakan diulangi lagi bentuk atau jenis sama saja ya. Jadi kalau nanti dia menyebutkan jenis pilot atau bentuk pilot sama. Silakan.
Bentuk kirot itu ada dua, yaitu yang pertama kirot sederhana, yang kedua kirot modern. Kalau kirot sederhana itu kirot yang dilakukan oleh dua orang, yang satunya lagi sebagai pemilik modal, yang satunya lagi sebagai pengelola. Sedangkan kalau kirot yang modern, pemilik modal sebagai nasabah dan pengelola modal sebagai lembaga atau badan usaha. Jelas? Jadi menurut dia, kalau kirot sederhana itu hanya bisa dilakukan oleh dua orang saja cukup. Si A sama si B saja cukup, dua orang bisa menjalankan kirot. Tapi kalau yang kedua ada kirot yang namanya kirot modern. Kirot modern itu dilakukan oleh satu orang dengan lembaga, jadi bisa dengan bank atau dengan koperasi atau apa. Sudah jelas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Berkaitan dengan pengertian dan jenisnya, sudah cukup ya? Oke, cukup. Kelompok A bisa kembali. Silakan lanjut kelompok B, langsung ke sini aja nanti kelompok A. Kelompok B membahas tentang rukun dan syaratnya. Rukunnya apa, syaratnya apa, nanti biar disampaikan semuanya dari kelompok B. Giliran kelompok A dan kelompok C memperhatikan mereka urutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rukun dan syarat kirot. A. Pemilik modal bagi rumah dan penerima modal. Syarat pemilik modal adalah dewasa, berakal sehat, didasari sifat sama sifat dan amanah. Modal. Syarat modal dalam kirot adalah diketahui jumlahnya secara jelas oleh kedua belah pihak dan bunga. C. Pekerjaan. Jenis pekerjaan ditentukan sendiri oleh murid sesuai dengan kemampuannya. Pemilik modal perlu mengetahui jenis pekerjaan tersebut. D. Keuntungan kesepakatan tentang persentase besarnya. Bagian keuntungan dibicarakan pada saat mengadakan perjanjian. E. Ijab kabul dengan syarat dari surat yang ditulis dalam surat perjanjian. Ada pertanyaan? Oke, saya langsung dulu pertanyaannya nanti ya. Jadi menurut mereka syarat rukun kirot tadi ada berapa? Ada 5. Menurut mereka rukun kirot ada 5. Tadi sudah dijelaskan semuanya. Ada pertanyaan nggak? Ada. Kelompok C lagi, silahkan. Kelompok C ini bagus ini, tanya terus. Yang keras mas. Itu rukun kirot itu ada berapa jumlahnya? Tadi sudah dijelaskan ya. Ada berapa? Ulangi lagi. Ada 5. Mungkin bisa disebutkan biar lebih jelas dari kelompok C. Pemilik modal dan awal, modal pekerjaan, ijab kabul, keuntungan dan Yang kurang Mbak, 1 apa, 2 apa, 3 apa? 1. Pemilik modal dan pengelola. 2. Modal. 3. Pekerjaan. 4. Ijab kabul. 5. Keuntungan dan kesepakatan. Nah, itu dari hasil mereka ada 5. Yang pertama tadi pemilik dan pengelola modal. Yang kedua ada modalnya. Yang ketiga ada pekerjaannya atau jenis usahanya. Yang keempat ada ijab kabul atau perjanjiannya. Yang kelima ada keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi membagi keuntungannya tidak sakar PDW tapi ada perjanjian dulu sebelum melakukan. Itu dari mereka. Mungkin ada lagi pertanyaan. Kelompok A ada pertanyaan enggak? Enggak ada pertanyaan? Berkaitan dengan rukun dan syaratnya cukup? Cukup, oke, cukup. Terima kasih untuk kelompok B. Silahkan kembali ke depan. Kelompok terakhir B, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C akan membacakan hasil dari diskusi kami. Larangan bagi orang yang menjalankan kirot itu ada 4, yaitu melanggar perjanjian, menggunakan modal untuk kepentingan pribadi, mengambil modal,
dan menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan dalam Islam. Semuanya itu dilarang. Ada sih beberapa tapi saya tulis saja. Dan manfaatnya menjalankan kirot. Berikut saya membacakan manfaatnya, yaitu untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup manusia lain dan menggalang dan memperkuat ekonomi masyarakat, mewujudkan ukhuwah Islam yang kuat, mengurangi jumlah pengangguran, dan mewujudkan. Sudah selesai, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sudah dijabarkan tadi dari pengertiannya sampai manfaatnya sudah ada semuanya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab, atau mungkin sudah cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan ulangi saja. Mungkin tadi ada beberapa penjelasan yang belum dijelaskan sama teman kalian. Jadi saya ulangi, saya perkuat lagi. Berkaitan dengan pengertian kirot, itu ada pengertian secara bahasanya, kemudian ada pengertian secara istilah. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti ditanya apakah pengertian apapun itu ya, itu pasti ada secara bahasa dan secara istilah. Sedangkan secara istilah, kirot adalah pemberian seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatannya. Jadi di poin ini, di pengertiannya, kirot itu satu, ada pemberian seorang kepada orang lain, artinya ada pemberi modal. Kemudian yang kedua, ada yang dengan perjanjian. Artinya sebelum melakukan kirot itu sudah disepakati dulu keuntungan itu nanti bagaimana pembagian persentase. Tidak setelah tahu keuntungannya banyak nanti wah keuntungannya banyak, saya modalnya kok saya harus lebih banyak. Tidak boleh, harus disepakati sebelumnya. Jadi misalkan nanti ternyata rugi, itu sudah konsekuensi. Seperti itu berkaitan dengan rukun dan syarat. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Sampai di akhir pertemuan kita tinggal beberapa menit lagi. Kita simpulkan kegiatan kita pada hari ini. Buat menawan atau tadi ada yang kelupaan, kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama tadi kita sudah membahas berkaitan dengan pengertiannya. Apakah pengertian dari kirot? Coba. Kirot adalah kegiatan pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola atas dasar sunnah sama suka dan dengan tujuan untuk membantu sesama. Nah, membantu sesama. Tujuannya membantu sesama. Itu asasnya, dasarnya adanya kirot itu tolong menolong. Dasarnya, meskipun kalau sekarang ada kirot modern dan sebagainya beda, tetapi sebenarnya dulu dasarnya kirot itu tolong menolong itu. Kemudian lanjutnya berkaitan dengan hukumnya. Gimana hukumnya? Mubah atau boleh. Bagaimana hukumnya? Mubah ya, boleh. Yang selanjutnya rukunnya, tadi rukunnya ada berapa? Ada 6. Apa saja? Ada pemilik modalnya, ada pengelolanya, ada modalnya, kemudian ada pekerjaannya, kemudian ada akadnya atau perjanjiannya, ada lagi. Yang terakhir apa yang terakhir? Ada keuntungan yang nantinya dibagi secara bersama-sama. Oke, seperti itu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Suatu saat semoga bisa menjadi dasar ketika kalian
sudah menjadi orang yang dewasa dan melaksanakan kegiatan kirot. Agar kirot itu bisa berjalan dengan lancar, ada larangannya. Larangannya pada saat apa tadi, Mas Sobri? Melanggar janji. Yang satu, dilarang melanggar perjanjian. Jadi kalian harus disiplin, harus bertanggung jawab. Yang kedua, Menggunakan modal untuk kepentingan sendiri. dilarang menggunakan modal untuk kepentingan sendiri. Jadi tidak boleh curang. Ini sikapnya kalian. Nanti ketika sudah dewasa harus mempunyai sikap jujur. Selanjutnya apalagi dilarang menghambur-hamburkan modal. Kalian sudah punya dikasih tanggung jawab modal, tidak boleh dihambur-hamburkan. Berarti kalian harus bertanggung jawab dengan kesepakatannya, tidak sakar-pikir. Kemudian apa lagi? Dilarang untuk perdagangan yang diharamkan dalam Islam. Dilarang melakukan perdagangan yang dilarang. Akhirnya nanti di pertemuan yang akan datang, silakan kalian, kalau yang besok bisa, pokoknya terserah kalian. Yang jelas pada pertemuan yang akan datang kita akan menyaksikan kalian semuanya nanti tampil di depan sini untuk mensimulasikan, mempraktekkan, mendemonstrasikan kegiatan kirot di depan kelas. Silakan pilih teman kalian, laki-laki perempuan nggak masalah, mau campur silakan. Nanti kalian membuat dialognya, kemudian dihafalkan. Syukur-syukur nanti bisa hafal di sini. Kemudian perannya, siapa yang jadi pengelolanya, siapa yang jadi pemilik modalnya, silakan nanti dipraktikkan pada minggu yang akan datang. Sebelum kita akhiri, adakah pertanyaan lagi berkaitan dengan kirot? Sudah tidak ada? Tidak ada. Semangat aplaus untuk kita semuanya. Terakhir, karena kalian sudah mempelajari tentang kirot tadi, sudah tidak ada pertanyaan juga. Nah, ini post testnya saya bagikan untuk silakan kalian bertanya. Sudah jadi semuanya? Sudah. Silakan dikumpulkan semuanya di depan. Sudah. Oke, terima kasih untuk hari ini, kegiatan kita sudah selesai. Sekali lagi semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat kelak untuk kita semuanya dan kalian juga dimudahkan dalam mencari ilmu. Kita ketemu minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.